Orang yang naik di jalan udah pasti nggak ada kerja. Apa yang dia lakukan? Dipindahin bayinya ke depan supaya nggak kesenggol-senggol orang yang berdiri di kereta itu. Pindahin, dia peluk bayinya, dikami-kami gitu, tenok. Tahu dikami-kami? Selang kami. Dia peluk bayi, nabrak sini, nabrak. Ya pasti dia bangun jam 2 juga, mungkin bisa lebih pagi lagi untuk masak itu kue, nganatin itu kue sebelum dibawa ke stasiun kota besar. Rupanya itu udah rutin, bertahun-tahun dia lakukan. Terlihatlah oleh Bapak ini, keluarlah kekristenannya. Dia melihat ibu itu dengan iba, berbelas kasihan. Banyak orang butuh tempat duduk, tapi senasib dengan dia. Banyak. Tapi ibu itu jauh lebih buruk nasibnya. Harus gendong bayi, harus menenteng itu, harus sebagai wanita berdiri nangka. Sudah lihat saya nangka? Kelihatan nggak? Tembus nggak? Bayangin, cewek. Kalau saya tahu, saya nggak mau beli makanan. Dia ambil, bu, sini. Dia merasa udah bertahun-tahun dia nggak ada orang peduli dengan dia. Dia dikatakan bu, gitu dia bilang. Sampai ditoel orang, bu, dipanggilin. Lihat, begitu ketemu, ini kesaksian si bapak ini. Saya dengar di kantor mereka. Begitu ketemu sama mereka, dia peradakan, udah nggak ngomong lagi. Dia berdiri dari tempat duduknya, ditunjukin kursi yang kosong. Langsung katanya wajahnya berubah total, yang tadi lusuh kuyu, langsung berbina-bina. Wah, senang sekali dibantuin orang bahagia. Sampailah dia tempat duduk itu duduk, terima kasih, mohon maaf, terima kasih, repotin, maaf segala basa-basi. Ya, bapak ini bilang, dia pun melanjutkan hidupnya, berupaya tidur, nyender di besi. Sampai turun di kota, ternyata senasib turun di kota. Ketika dia lihat dia turun di kota, dibantuin lagi. Sini bu, saya bantuin. Dibantuin lagi, tenongnya itu. Ternyata berat, sudah. Kiri kanan itu berat. Gendong bayi. Sampai di bawah, dibantu lagi tangannya. Turun tangga itu karena gendongan bayinya nggak sempat dibalikan ke belakang, masih di depan. Bayangin, anak di depan turun tangga. Betapa susahnya. Kita turun sampai di bawah. Sudah ibu, saya cepat datang. Ya terima kasih apa, maaf merepotin, terima kasih apa. Iya udah, dia lupakan dia. Setengah berlari, sebab acara rutin, isi ke kamar mandi. Pasang gosok gigi lagi, cuci muka, sisir, pasang dasi, masukkan lagi peralatan. Naik busway, Transjakarta. Sudah jauh, dia berjalan. Klik, tegur orang, Pak, dipanggil tuh. Siapa yang manggil? Ibu yang manggil, maaf. Ibu nggak salah apa-apa kok, nggak usah apa-apa. Dia maaf, sebentar, maaf. Ibu kalau begini nanti teriak-teriak terus, dia lari, dia samperin sampai berhadapan muka. Ada apa bu? Ya maaf. Nggak, ibu nggak salah apa-apa. Ya udah, ya tapi maaf, mau tanya apa? Ya maaf, tapi maaf. Jadi maafnya banyak dia bilang. Itu biasa orang kecil itu maafnya banyak, tapi kan orang gede susah ngomong maaf. Setelah lama ibu itu maaf ya Pak, mau tanya, ya tanya apa? Agama bapak itu apa? Agama? Urusan agama. Kenapa sih ibu? Ya maaf. Saya mau tahu agamanya bapak itu apa. Pikirannya nerawang, jauh. Kok urusan agama? Masalahnya, apa karena saya pegang tangannya? Ya mungkin bukan muhrim. Wah, jadi panjang ini urusannya. Tapi dia pikir, ini apa sih? Kenapa sih tanya? Dia pengen tahu bapak agamanya itu apa. Dia pikir berlama-lama begini saya
artinya kumaha engke lah kata orang Sunda. Ya. Dia bilang ini, kali bertanya agama saya itu Nasrani, Kristen. Oh, kata si ibu, loh, udah saya juga, ibu juga, kenapa juga? Kristen itu baik. Nah, disitu dia terpana. Gak pernah dia berpikir kebaikan. Tidak pernah garam itu berpikir aku mau ngasihin, dan memang garam ya asin. Jadi dia berbuat itu memang dia rasa itu sebagian dari dirinya. Berbelas kasihan kepada orang yang sangat membutuhkannya. Oh itu aja Bu, iya. Maaf ya Pak, maaf ya, terima kasih Bu. Jadi tinggal ya, dia pergi, dia mikir terus. Itulah kesaksian dia. Saya tidak pernah berpikir berencana berbuat baik. Enggak. Tapi kebaikan itu berbelas kasihan muncul sendiri. Dimanapun, kapanpun muncul sendiri. Dan itulah kekristenan itu sesungguhnya. Itulah garam itu. Itulah terang itu. Keluar automatically. Bukan karena kerusuhan lalu gak bisa berlaku. Sesudah gak kerusuhan, gak ada lagi bisa berlaku. Jadi motivasinya bukan karena berbelas kasihan, tapi karena kasihani diri sendiri. Jangan ditimpuki gereja kita. Tapi di sana ini Pak, bukan di Sunrise, tapi gereja lain. Sampai nangis-nangis penatuannya ketika gereja mereka toh dibakar juga pada akhirnya. Karena mereka banyak sekali bantuin sekeliling. Dia bilang percuma berbuat baik. Mereka jahat sama kita. Jadi baik itu ada udang di balik bakwan. Jadi kekristenan itu adalah karena Anda memiliki Yesus. Jadi kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu adalah way of life. Sebuah gaya hidup. Gaya itu Anda tidak merencanakan gaya. Itulah Anda. Itulah dia. Jadi seharusnya kalau saya dan Anda adalah benar-benar Kristen, bukan orang gereja yang ngomong, orang luar, seperti aslinya kata Kristen. Kisah Rasul 11 ayat 26. Pengikut Tuhan itu disebut Kristen bukan karena Yesus menciptakan agama Kristen, bukan karena rasul-rasul mau membentuk sebuah agama baru, agama Kristen. Karena orang luar dia, itu pengikut Yesus Kristus. Dipendekin, oh itu Kristen yang hidupnya seperti Yesus Kristus. Mari kita baca terakhir dari 1 Yohanes pasal 5. Mengapa demikian? Saya katakan tadi, sesuatu yang otomatis kalau garam itu pasti 1 Yohanes 4. Kalau terang itu bercahaya. Ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya ketika kita menerima Yesus. Ayat 15, bahkan siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ayat 20, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Itu sebabnya hukum itu tadi berkata, kau kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akan budimu. Bagaimana mewujudkannya? Ketika kita melihat sesama kita yang membutuhkan belas kasihan kita, buktikanlah atau terbuktilah di situ. Anda diteguhkanlah di situ ketika Anda mampu mengasihi. Sebenarnya bukan kita yang mengasihi, Dia yang menopang kita melalui Roh-Nya. Karena itu ketika Rasul Paulus mendengar dari Epafras tadi Kolose bahwa jemaat-jemaat di Kolose ini sudah mengasihi mereka, tapi hanya di dalam roh, hanya dalam hati mereka. Oh Tuhan, tolong Rasul Paulus kasihi Tuhan dan sebagainya. Mereka menunjukkan eagerly, suatu kerinduan mereka untuk mengasihi, tapi hanya di dalam ucapan, hanya di dalam perasaan. Rasul Paulus berdoa, aku berdoa supaya pada akhirnya kasihmu itu nyata dengan perbuatan. Kita baca sekali lagi di Kolose pasal 1 ayat 8. Dia yaitu Epafras juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya bahwa kamu mengasihi kami tidak berhenti berdoa untuk kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi supaya kamu betul-betul mengerti apa yang Tuhan kehendaki, bukan cuma ngomong. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati. Bisa nangis. Kamu nangis. Saya sering lihat persekutuan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kadang-kadang sampai nggak bisa suara. Tadi saya tahu dia menyanyikan itu. Firman-Mu siang dan malam. Begitu pulang dari persekutuan, astagfirullah, dia cerita, dia bencinya bukan main sama suaminya. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Gimana bisa dia lakukan? Oh, rupanya kalau tidak taraf roh, dia taraf secara rasional, secara harafiah, bahwa Allah sangat mengasihi dia dan mengampuni dosanya yang besar. Tapi rupanya dia tidak pernah sampai kepada penghayatan bahwa Kristus yang dia terima itu harus diberi kesempatan untuk mengubah dirinya. Karena itu Kristus datang di dunia ini bukan mau menciptakan agama Kristen, tapi mau mengubah semua orang jadi orang Kristen, yaitu hidup seperti Kristus yang berbelas kasihan. Jadi berbelas kasihan itu karena kita dirubah dulu. Sebelumnya enggak. Karena itu Rasul Paulus berteriak, wahai aku orang celaka. Rasul itu. Karena dia lihat dagingnya ini enggak bisa lepas dari dosa itu. Tapi kasih itu terus dia upayakan untuk mengalir melalui hidup dia. Dan itu yang disaksikan oleh si Bapak orang Cikampek ini. Sekarang pertanyaannya, Anda udah Kristen belum? Kita jadi Kristen bukan karena dibaptis. Sinti ikut melayani, itu agama, aturan agama. Saya lihat di warta itu, siapa yang mau menikah harus begini. Ada ya? Di warta ya? Syarat-syarat. Mana wartanya? Jangan-jangan Anda sendiri belum baca warta. Ada di mana ini tadi saya lihat? Harus ikut. Oh iya, inisiasi umat di paling depan.
Perhatikan, saudara. Salah satu bagian penting hidup berjemaat adalah inisiasi. Apa itu inisiasi? Baptisi dan perjamuan merupakan bagian dari proses inisiasi tersebut. Jadi di dalam proses itu terdapat katekisasi. Jemaat baptis anak dan calon anggota jemaat wajib mengikuti katekisasi untuk baptis dewasa dan sidi dari baptisan anak. Katekisasi dapat diikuti oleh pemuda berusia 16 tahun. Majelis jemaat membuat kelas katekisasi setiap awal tahun. Sidi dan baptis dewasa memungkinkan seorang menempuh jenjang inisiasi berikutnya untuk perkawinan, supaya dia dicalonkan majelis sudah baptis sidi, ya, panggilan menjadi pendeta, mengatakan seorang telah disidi atau baptis, mengharuskan. Itu agama. Semua agama punya itu, termasuk Kristen. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi bukan itu kekristenan. Kekristenan itu gaya hidupmu. Karena Yesus mengatakan semua orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Berbelas kasihan, berbuat kebaikan. Tapi kita ini pada umumnya nggak mampu untuk itu. Yesus yang kita sambut, itulah dengan kuasa Roh yang mengubah diri kita. Maka orang Kristen itu adalah orang yang sudah berubah, bukan orang yang sudah baptis. Orang yang sudah berubah itu kemudian menyerahkan diri dibaptis. Maka sesudah baptisan itu nampaklah perubahan. Dia bukan lagi orang yang lama, tapi orang yang baru. Demikianlah kata kesaksian Rasul Paulus. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah sambung ciptaan baru. Apa yang diciptakan? Karakter, way of life berubah. Jadi pertanyaannya sekarang, benarkah ini seorang Kristen? Mari lihat sejarah perjalanan hidup. Kejam, buas, jahat. Ada berbelas kasihan, mendendam, ingin balas kesalahan orang. Atau membiarkan Kristus yang membalas. Mungkin Anda dibodoh-bodohi. Mungkin Anda dikatakan, wah, silakan nggak punya harga diri. Jangan pikirkan apa kata orang tentang diri, tapi pikirkan apa kata Tuhan tentang diri.